Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Sri Dianti dengan NPM 110-2020-097 dengan dan bersama Uma Janita 110-2020 194. Di sini kami akan menjelaskan tentang elektrokardiografi atau disebut biasanya dengan EKG. Baik, untuk definisinya sendiri, elektrokardiografi itu bisa dibilang ilmu yang mempelajari tentang aktivitas listrik dari ke jantung. Biasanya kalau elektrokardiografi atau disebut dengan EKG ini, dia itu grafik yang menggambarkan rekaman listrik yang berguna untuk menentukan apakah di jantung kita atau apakah ada kelainan seperti irama jantung atau apakah ada kelainan dari beberapa efek beberapa obat-obatan digitalis dan anti aritmia. Kemudian untuk EKG ini juga bisa ngelihat untuk menilai fungsi pada pacu jantung. Nah, dalam elektrokardiografi ini bisa dibilang singkatnya ilmu yang mempelajari tentang gambaran listrik jantung, sedangkan elektrokardiogram berarti itu suatu grafik yang menggambarkan tenaga listrik yang dihasilkan oleh jantung ketika berdenyut. Kalau elektrokardiograf berarti alat yang mencatat aktivitas listrik jantungnya. Nah, untuk tujuan dari EKG ini sendiri yang pertama yaitu menentukan headnya. Kemudian ada yang kedua ada aritmia, yang ketiga ada menggangguan konduksi, yang keempat ada kelainan koroner, yang kelima ada pembesaran pada jantung, yang keenam ada gangguan keseimbangan elektrolit, yang ketujuh ada intoksikasi digitalis. Nah, ini ada gambaran pada EKG. Biasanya kalau gambaran EKG itu ada gelombang P, ada gelombang Q, ada gelombang R, gelombang S, sama gelombang T. Nah, biasanya kalau interpretasi itu pertama yang kita lihat dari pembacaan EKG itu kita lihat dia apakah reguler, iramanya itu reguler atau irregular. Terus iramanya itu juga ada yang sinus atau bukan sinus. Kita lihat frekuensi dari EKG-nya itu tersebut. Ada aksisnya juga. Itu kita lihat dari gelombang P, interval PR, kompleks QRS. Kita lihat dari durasi dari QRS sendiri. Terus kita lihat gelombang RS, R-nya sama gelombang S. Ada gelombang segmen ST, gelombang T, interpretasi, lalu diagnosis. Nanti akan dijelaskan lebih next selanjutnya. Nah, berikut tempat peletakan pada EKG. Kan ada yang warna merah, kuning, hijau, coklat, ungu, hitam ya. Nah, di sini ada V1. Kalau V1 itu letaknya di ICS 4 sternal line baris kanan. Kemudian ada V2. V2 ini letaknya di ICS 4 sternal line kiri. V3 ini sebaris dengan V1 dan V2 ini dekat prosesus Pedeus. Kemudian ada V3, di sini ada pertengahan antara V2 dan V3-nya. Kemudian untuk V4 itu diletakkan di ICS 5 di mid clavicularis yang bagian kiri. Kemudian ada V5 ada di anterior axillaris line kiri. Di V6 yaitu ada di mid axillaris line garis kiri segaris dengan ketiak atau aksila. Kemudian untuk peletakannya itu biasanya kalau yang warna merah kan ada yang capitan seperti itu di EKG. Nah, kalau yang capitan yang itu yang warna merah kita letakkan di kanan, yang warna kuning diletakkan di kiri, yang warna hitam kita letakkan di kaki kanan, yang warna hijau biasanya kita letakkan di kaki kiri. Ini adalah contoh kurva EKG. Nah, untuk pada gelombang P itu, kalau PR intervalnya itu bisa bisa dibilang dengan repolariasi atrium. Ada gelombang Q, ada gelombang R, ada gelombang S, sama gelombang ST. Nah, gelombang P sama R ini juga bisa dibilang adanya PR segmen yang saya bilang tadi. Nanti juga bakal dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini dari gelombang P awalnya yang pertama. Untuk gelombang P ini kita lihat di sini gelombang P itu yang awal dari ini adalah salah satu contoh gelombang P
yang normal. Gelombang P itu yaitu gambaran dari depolarisasi atrium tadi. Yang ini tadi depolarisasi atrium. Untuk mengetahui biasanya gelombang P ini kelainannya apakah ada di atrium. Kemudian untuk gelombang P ini normalnya lebarnya itu kurang dari 12 detik, tingginya itu kurang dari 3 milivolt, eh, selalu positif pada lead 2 dan selalu negatif pada lead AVR. Nah, ini contoh dari lead P. Dan ingat tadi kalau normal itu pasti P diikuti oleh QRS. Ini ada gelombang QRS. Gelombang QRS sendiri yang setelah P tadi kan ada QRS, Q-nya ke bawah, R-nya ke atas, S-nya juga ke bawah. Nah, untuk gelombang QRS ini menggambarkan dari tadi yang saya jelaskan tadi yaitu depolarisasi ventrikal. Kalau pada gambar ini depolarisasi ventrikal. Nah, gelombang QRS ini juga melihat apakah adanya BBB atau bundle branch blocks dan juga ada apakah ada infark. Kemudian ini ada gelombang T. Gelombang T itu setelah QRST. Nah, T-nya itu yang ada seperti menggambar lightnya ke atas. Nah, ini gelombang pada gelombang T ini biasanya gambarannya tuh depolarisasi dari ventricle. Nah, pada gelombang T ini biasanya kita iskemik dan juga ada kelainan elektrolit. Umumnya itu gelombang T itu positif. Nah, kalau kalau di AVF biasanya dia negatif. Ini ada gelombang PR interval. Nah, kalau PR interval itu kan tadi dari gelombang P sampai gelombang R ya. Berarti gelombang kalau dilihat dari gelombang PR interval ini kita lihat dari gelombang P sampai QRS juga ikutan. Nah, untuk PR interval ini diukur dari awal gelombang P sampai gelombang QRS tadi. Nah, untuk gambarannya itu ditentukan dari depolarisasi atrium untuk mengetahui apakah ada AV block atau enggak. Berikut adalah gambarannya. Ini normalnya itu 0,12 sampai 0,20 detik. Untuk selanjutnya ada segmen ST. Segmen ST ini biasanya diukur dari gelombang QRS sampai T, sampai gelombang T. Nah, biasanya ini kita lihat dari dia tuh isoelektrik atau enggak. Kita lihat kan kalau ST yang dia di atas isoelektrik bisa dibilang gitu ST elevasi, yang di bawah berarti ST depresi. Nah, kalau pada segmen ST ini ada tiga, ada downsloping ini sebut dengan ST depresi, yang upsloping ST elevasi, yang horizontal ini yang normal. Kemudian lanjut pada gelombang Q sampai T interval, normalnya itu 0,42 detik, biasanya pada laki-laki, 0,43 detik biasanya pada perempuan. Untuk gelombang QT ini, jarak antara Q sampai akhir gelombang pada gelombang T biasanya menggambarkan aktivitas depolarisasi dan repolarisasi ventrikal. Jika memanjang, berarti dia menggambarkan efek dari hipokalesemia. Kalau jika memendek, berarti dia menggambarkan efek digitalis dan hiperkalemia. Nah, di sini interpretasi EKG. Biasanya nih kalau untuk pembacaan kita mulai dari 2 3 AVF, kemudian itu disebut dengan inferior. Kemudian ada kita baca lanjut, ada satu dari dari V3 sampai V1 sampai V3 itu disebut dengan anterior, V4 sampai V6 itu disebut dengan lateral. Kemudian kita baca lagi terakhir itu ada satu sama AVL. Nah, di sini kan interpretasi EKG-nya ada red, yaitu red itu biasanya kita lihat dari RKR-nya. RKR ini 300, bisa dari kita hitung frekuensi. Nah, frekuensi itu kita lihat dari 300 kotak kecil atau kotak besar dibagi RKR-nya. RKR ini dihitung berapa kotak besarnya, lalu kita bagi. Kemudian ada eh, kalau yang kotak kecil, kalau kita ngitungnya dari kotak kecil, berarti kita bagi dengan 1.500.
Kemudian ada ritem. Ritem ini biasanya tentukan jarak antara RKR juga. Di sini biasanya diidentifikasi adanya gelombang yang abnormal atau enggak. Kita lihat apakah gelombang P dan GRS-nya sama apa enggak. Kemudian kita lihat cek interval PR-nya ada kelainan AV block atau enggak. Terus kita lihat juga dari durasi dari QRS-nya. Untuk aksis juga itu aksis ini kita lihat dari lebih cepatnya kita lihat dari gelombang satu yang satu sama AVF. Nah, kalau AVF-nya ke atas dan satunya ke atas, AVF-nya ke atas juga berarti kita dibilang itu normal aksis. Kalau ada yang satunya positif, AVF-nya ke bawah negatif, berarti itu disebut dengan LAD. Kalau RAD itu yang negatif negatif itu yang lead satu, yang AVF-nya positif. Nah, juga ada high lateral. Kalau high lateral itu negatif dua-duanya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi sekarang untuk kelainan EKG-nya, next. Ini ada bentuk-bentuk yang abnormal dari yang tadi Vina udah jelasin. Jadi yang pertama itu ada bentuk abnormal dari disritmia atau aritmia. Jadi yang pertama itu ada sinus takikardi. Jadi di sini dari hasil interpretasi yang Vina udah jelasin tadi, dia ini eh, apa namanya abnormalnya itu ada di frekuensinya. Frekuensinya itu kurang lebih 100 sampai 150 kali per menit. Tapi eh, gelombang P interval terus interval PR sama gelombang QRS-nya itu normal sama iramanya itu masih teratur juga tapi dia apa namanya frekuensinya itu dekat-dekat kemudian itu dekat-dekat. Oke, terus selanjutnya kalau sinus sudah dikardi, dia itu kebalikannya sinus takikardi. Dia itu kalau tadi takikardi dekat, kalau bradikardi itu dia itu di bawah frekuensinya itu di bawah 60 kali per menit ya. Misalnya di bawah 60 kali per menit. Nah, tapi semua gelombang P, interval PR, gelombang QRS-nya itu masih normal. Ini namanya masih teratur. Next. Nah, terus selanjutnya ini ada sinus aritmia. Di sini iramanya ini nggak teratur. Nah, frekuensinya itu biasanya antara 60 sampai 100 kali per menit. Tapi untuk gelombang P, interval PR, QRS-nya itu masih normal. Dia hanya tidak teratur di iramanya saja. Terus yang selanjutnya itu ada sinus arrest. Sinus arrest ini ada episode hilangnya satu atau lebih gelombang P, QRS, dan T. Nah, dia ini tadinya tuh semuanya teratur, ini semua teratur, tapi tiba-tiba ini ada kosong sendiri di sini. Nah, terus iya, ya, terus selanjutnya ada atrial extrasystole atau PVC. Nah, ada dia ini kelainannya iramanya tidak teratur karena ada gelombang yang timbulnya lebih dini, ini kayak udah di buletin. Nah, dia ini frekuensinya itu tergantung irama dasarnya, terus gelombang P-nya itu bentuknya berbeda dari gel P irama dasar. Terus interval PR-nya ini normal, tapi juga bisa memendek kayak di sini, kayak yang dibuletin ini. Nah, tapi semuanya masih ada gelombang QRS-nya. Next. Nah, selanjutnya ini ada supraventrikular takikardi. Nah, kalau untuk SVT ini sebenarnya ini khas banget ya bentukannya. Dia ini masih teratur, tapi frekuensinya itu sangat cepat. Dia ini 150 sampai 250 kali per menit. Nah, dia ini gelombang P-nya itu uh, kadang nggak ada karena dia bersatu dengan gel T. Tapi kadang juga ada terlihat kecil. Nah, terus untuk interval PR-nya ini nggak bisa dihitung atau memendek, sama tapi masih ada gelombang QRS-nya. Nah, selanjutnya kalau untuk atrial fibrilasi, dia di sini kelainannya itu nggak teratur, frekuensinya itu bisa cepat, bisa lama. Nah, dia masalahnya ada di gelombang P-nya ini. Dia ini nggak bisa diidentifikasi gitu deh. Nah, terus untuk
sama juga interval PR-nya nggak bisa dihitung, tapi tetap ada gelombang QRS-nya ini. Ini nggak teratur. Nah, terus aja untuk atrial flutter atau AFI, dia ini iramanya biasanya bisa teratur, bisa juga enggak, frekuensinya bisa lama, frekuensinya bisa cepat, bisa juga lama. Nah, gelombang P-nya ini khas banget, dia ini kelihatan seperti gergaji. Nah, dia juga teratur ya gergajinya dan bisa dihitung. Biasanya perbandingannya itu bisa dua banding satu. Perbandingan P dengan QRS-nya itu ada yang gelombangnya bisa 2:1, 3:1, 4:1. Di sini tidak ada gelombang, gak ada interval, gak ada PR intervalnya sama gelombang QRS-nya masih normal. Next. Terus selanjutnya ada premature junctional complex atau extrasystole junctional. Di sini iramanya ini nggak teratur karena ada gelombang yang timbul lebih dini, ini seperti yang udah dibuletin. Terus frekuensinya tergantung irama dasar, gelombang P-nya itu bisa ada atau tidak ada. Terus interval PR-nya bisa memendek atau bahkan tidak ada. Terus tapi masih ada gelombang QRS-nya. Terus selanjutnya ada junctional rhythm atau irama junction. Di sini iramanya masih teratur, tapi di sini rada bradikardia agak lama, sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Terus gelombang P-nya itu bisa terbalik di depan, di belakang, ataupun bisa menghilang. Nah, terus interval PR-nya itu kurang dari 0,12 detik atau bisa nggak ada. Tapi gelombang QRS-nya itu masih normal, seperti yang di buletin ini ya. Terus selanjutnya itu ada junctional tachycardia. Nah, di sini iramanya teratur, frekuensinya ini sebenarnya ini bisa lebih dari 100 kali per menit. Terus gelombang P-nya itu bisa terbalik di depan, nih, terbalik di depan, belakang ataupun menghilang. Terus interval PR-nya itu uh, bisa uh, di bawah 0,12 detik atau 0,12 detik ataupun sampai tidak ada. Tapi gelombang QRS-nya masih normal. Lanjut. Selanjutnya ada idioventricular rhythm. Di sini iramanya itu masih teratur, tapi frekuensinya sangat lama, itu sekitar 20 sampai 40 kali per menit ya. Di sini gelombang P-nya udah nggak ada, interval P-nya, PR-nya juga udah tidak ada. Nah, gelombang QRS-nya ini lebar-lebar, dia ini bisa lebih dari 0,12 detik. Terus selanjutnya itu ada premature ventricular complex atau PVC juga juga disebut ventricular extrasystole. Ini ada apa namanya? Ada irama tambahan gitu ya. Terus di sini iramanya bisa tidak teratur karena ada gelombang yang timbul dini. Frekuensinya itu tergantung irama dasarnya. Di sini nggak ada gelombang P, terus nggak ada interval PR-nya juga tidak ada. Gelombang QRS-nya itu juga kecil, 0,12 detik. Terus selanjutnya ada ventricular tachycardia. Di sini ini juga khas banget ventricular tachycardia bentukannya. Nah, dia ini tidak teratur, terus frekuensi ini nggak bisa dihitung, gelombang P-nya udah nggak ada, interval PR-nya udah nggak ada, terus QRS-nya itu juga udah nggak bisa dihitung. Ini sangat apa namanya, ventricular tachycardia ini khas banget bentukannya seperti ini ya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ventricular fibrilasi. Di sini udah bentukannya udah nggak apa namanya udah tidak beraturan ya. Jadi ini yang apa namanya yang indikasi yang harus di devip untuk kembalikan iramanya lagi. Terus jadi di sini udah semuanya udah tidak bisa dihitung. Gambarannya juga khas seperti ini. Next. Nah, selanjutnya ada dysrhythmia yang karena gangguan pengantaran impuls. Yang pertama ini ada blok sinoatrial atau SA, exit block. Di sini terdapat episode hilangnya satu atau lebih gelombang P, QRS, sama gelombang T. Nah, iramanya ini bisa teratur kecuali pada yang hilang. Ini awalnya teratur, tapi tahu-tahu udah nggak ada di sini. Terus frekuensinya biasanya 60 kali per menit, gelombang P-nya normal.
diikuti dengan QRS, interval PR-nya juga normal, QRS-nya juga normal. Terus selanjutnya ada AV block derajat pertama. Di sini yang apa namanya AV block itu tadi udah sempat disinggung sama Vina juga, yang kelainan itu ada di interval PR-nya ya. Dia ada ada pemanjangan di setiap intervalnya. Sorry. Dia teratur juga pemanjangannya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kalau derajat 2 type satu, dia iramanya tuh nggak teratur. Terus frekuensinya bisa 60 sampai 100 kali per menit atau di bawah 60 kali per menit. Nah, dia ini eh, 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 gelombangnya tuh normal, tapi ada satu gelombang P, dia itu nggak diikutin sama sama gelombang QRS-nya ini. Nah, terus apa namanya? eh, nah, siklusnya ini bisa berulang nih kayak seperti ini. Tahu-tahu dia nggak ada lagi gitu. Nah, ini yang untuk type satu. Nah, kalau untuk V-block tipe 2 yang type 2 di sini iramanya juga tidak teratur, biasanya 60 kali per menit, gelombang P-nya uh, ada yang diikuti gel QRS, interval PR-nya itu bisa normal atau memanjang secara konstan, kemudian bisa ada blok gitu, seperti ini. Gitu. Nah, satunya kalau untuk AV blok derajat 3 di sini juga ini khas ya bentukannya. Oke. Terus frekuensinya itu di bawah 60 kali per menit. Terus gelombang P-nya itu normal, tapi ada gel dan ada gelombang P dan gelombang QRS-nya itu berdiri sendiri. Jadi P-nya itu kadang gelombang P-nya itu kadang diikuti, kadang nggak diikuti. Interval PR-nya juga berubah-ubah atau sampai tidak ada. Ini khas bentuknya ya. Lanjut. Nah, terus selanjutnya ada bundle branch block atau blok berbasis kanan. Dia ini uh, QRS intervalnya itu lebih dari 0,12 detik. Gelombang S-nya itu dalam pada lead satu. Terus ada R aksen di V1 juga. Sorry, di V2 ya. Terus selanjutnya ada left bundle branch block atau berbasis kiri. Dia ini uh, QRS intervalnya itu lebih dari sama dengan 0,15 detik. Terus gelombang QRS-nya itu negatif di lead V1, QRS-nya negatif di V1, V2, terus tapi di 56 itu positif, tapi ada kayak notch gitu. Nah, terus gelombang Q kecilnya itu hilang pada satu, lead satu, sorry ini di AVL, terus lead satu sama V5 sama V6-nya juga bisa hilang. Itu untuk left bundle branch block, LBBB. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk hipertrofi. Jadi di sini untuk hipertrofi atrium kanan itu ada gelombang P. P-nya itu tingginya uh, kurang lebih 2,5 milimeter. Dia itu di apa namanya di lead satu, lead, sorry di lead 2, lead 3 dan pada AVF. Nah, kalau tinggi di sini berarti dia ada hipertrofi atrium kanan. Sedangkan kalau atrium kiri ini gelombang P-nya itu lebih dari 0,11 detik pada lead satu dan lead V1. Sorry negatif pada V1. Lihat. Oh, Nah, nah, terus kalau ini untuk hipertrofi ventrikel kiri, jadi gelombang R-nya di lead satu, jadi gelombang R di lead satu plus ada gelombang S di lead 3 itu lebih dari 25 milivolt, terus gelombang S di lead V1 plus gelombang R di V5 itu lebih dari sama dengan 35 milivolt, atau gelombang S di lead V1 dan gelombang R di V6 lebih dari 35 milivolt, atau segmen ST dan gelombang T yang abnormal.
Nah, itu syarat-syarat hipertrofi ventrikal kiri. Sedangkan kalau hipertrofi ventrikal kanan, itu gelombang R-nya itu tinggi pada lead V1 ini. Terus ada gelombang T terbalik pada V1 juga, ada T inversi. Terus ada uh, voltase negatif di apa namanya? Di lead 1 sama ada right axis deviation. Ada deviasi aksis kanan. Nah, selanjutnya untuk iskemik atau infark. Jadi kalau untuk iskemik atau infark itu cek semua lead atau sandapan. Terus lihat juga gelombang Q, ada T inverted sama segmen ST-nya itu ada elevasi atau depresi. Nah, ini ada evolusi untuk infark miokard. Jadi yang normal itu kan seperti yang gambar A. Terus yang B ini terjadinya elevasi yang sangat tinggi. Segmen ST-nya itu kurang lebih baru terjadi 0 sampai 2 jam. Sedangkan kalau yang C ini ST-nya tetap naik tapi sudah rada turun, juga ada T inversi ya. Dia ini kurang lebih udah 2 sampai 24 jam. Terus kalau yang D itu segmen ST-nya masih tinggi dengan apa T inversinya yang sangat dalam, itu kurang lebih 24 sampai 72 jam. Dan kalau misalnya sudah berbentuk seperti ini dan normal lagi, dia udah kurang lebih 2 sampai 8 minggu se- sejak onset. Next. Nah, jadi ini sempat tadi disinggung sama Vina juga ya untuk lokasi-lokasinya. Kalau untuk V3 dan V4 itu anterior, V2, V1 dan V2-nya di septal dan lain sebagainya. Ini ada uh, apa namanya gambaran lokasi infark di lead, sandapan lead, dan juga gambaran EKG-nya di sebelah mana juga ada arteri koroner yang terkena. Nah, ini contohnya kayak di old inferior, di old inferior MI, ada di lead 2, lead 3, dan di AVF yang menandakan berarti ada di inferior sesuai yang tadi. Terus ini ini kan oh terus yang ini juga udah lumayan apa ya balik ST ST elevasinya. Nah, selanjutnya kalau yang untuk anteroseptal MI, infark miokard yang masih akut, dia ini ada di V1. Terlihat ada ST apa namanya ST elevasi di V1, V2, V3 dan V4. Yang menandakan berarti ada di anteroseptal ya. Next. Terus ini adanya ST elevasi, ST elevasi juga di lead 1, AVL, terus ada di V3, V4, V5, V6 juga yang berarti menandakan adanya infark di anterolateral. Sama juga di selanjutnya untuk kalau inferoposterior ada apa namanya ST elevasi di lead 2, lead 3, di AVF, V1, V2 yang berarti V2, lead 3, AVF inferior inferior dan V1 V2-nya berarti di posterior. Berarti ada infark di inferoposterior. Nah, selanjutnya untuk misalnya nose, jadi untuk perikarditis itu adanya segmen ST elevasi yang menyebar, terus ada elevasi segmen ST berbentuk konkav atau cekung. Terus beda dengan infark miokard yang bentuknya cembung ya, ini cekung kayak gini. Jadi dia ke bawah gitu. Terus ada depresi segmen ST di lead AVR atau di V1 juga. Terus sama ada depresi segmen TR juga. Next, itu untuk perikarditis. Lalu ini untuk hiperkalemia, ini dia ditandai, sebelumnya. Nah, ini tandai dengan gelombang T yang sangat tinggi kalau untuk hiperkalemia ya.
ada di V3 dan V4. Terus gelombang P-nya itu suka nggak ada atau rata, tidak kelihatan gitu. Sama QRS-nya juga lebar-lebar. Nah, terus kalau untuk hipokalemia itu biasanya tampak adanya gelombang U di sandapan prekordial, sama interval QT-nya juga memanjang. Biasanya yang khas gelombang U-nya itu sih untuk hipokalemi. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.